sahabat Konconono, jumpa lagi dengan saya Mas Nono dalam video slide singkat 3M. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa segera di subscribe biar channel ini terus berkembang. Untuk saat ini dalam video slide singkat ini saya akan membawakan sebuah tema cerita sih. Saya akan cerita hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Cerita saya ini tentang bisnis. Nah, gimana ceritanya? Teman-teman ikuti terus slide video singkat, nggak lama-lama kok, tapi mengena di hati dan di pola pikir teman-teman semua. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat kawan-kawan Konconono, dulur-dulur Konconono sedang merintis usaha. Oke, jadi gini, saya sempat membaca di buku atau di referensi e-book, jadi elektronik buku. Jadi di situ saya membaca tentang ada sebuah kisah tentang pedagang ikan di suatu jalan. Jadi di situ dia menuliskan di tempat dia jualan itu tertera atau tertulis, dia sendiri yang buat tulisannya seperti ini: di sini jual ikan. Nah, tulisannya seperti itu. Memang dia jualannya ikan. Di sini jual ikan. Itu tempatnya di jalan yang tidak ada pedagang lain selain dia. Nah, kemudian suatu ketika datang salah satu pembeli. Kemudian pembeli itu berkata kepada pedagang ikan tersebut seperti ini: Kenapa kok kamu menjual? Kenapa kok kamu menulis tulisan di sini jual ikan? Padahal kan semua juga udah tahu kalau kamu jualannya juga di sini, nggak di sana. Ngapain ditulis kata-kata di sini? Nah, berawal dari omongan salah satu pembeli tersebut, akhirnya pedagang tersebut keesokan harinya merubah tulisannya menjadi hanya jual ikan. Nah, di sininya dihapus, dia hanya jual ikan. Nah, seperti itu. Kemudian di hari itu juga ada pembeli yang lain datang untuk membeli ikan tersebut, namun dia juga berkomentar tentang tulisan yang dia buat. Nah, dia membuat tulisan tersebut setelah dikritik oleh pembeli yang pertama, akhirnya dia menghapus tulisan di sini dan hanya tersisa jual ikan. Nah, akhirnya pedagang tersebut juga dikomentari oleh pembeli ikan tersebut dengan cara, kenapa kok kamu harus menuliskan jual ikan, padahal semua juga sudah tahu kalau kamu memang menjual ikan tersebut bukan digratiskan, tapi memang kamu jual. Ngapain kok kamu harus repot-repot ditulis jual ikan? Nah, seperti itu. Kemudian pedagang tersebut berpikir ulang, oh iya, ternyata ada benarnya juga kata-kata pembeli ini tadi. Keesokan harinya kata-kata jual itu dihapus, hanya tertuliskan ikan. Nah, kemudian di hari itu ada datang lagi pembeli. Pembeli tersebut juga berkomentar, loh, semua orang juga tahu kalau kamu jualan ikan, ngapain juga kamu harus repot-repot nulis ikan? Sudah, tinggal kamu tata di depan kamu, orang lain juga pasti tahu kalau kamu jualan ikan. Ini ikan, bukan ayam. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya pedagang tersebut juga mengetahui kalau iya benar juga ya, berpikir juga seperti itu. Keesokan harinya dia tidak menuliskan apa-apa. Apa yang terjadi? Ternyata semakin larut malam jualannya di hari tidak laku. Karena apa? Ya karena tidak ada tulisan apa-apa. Dipikirnya pedagang tersebut sedang ngapain gitu. Padahal dia juga jualan ikan. Karena dia mengikuti omongan dari pembeli ikan tersebut, akhirnya dia menghapus semua tulisan-tulisan yang membuat dagangannya kemarin hari itu laku. Nah, akhirnya dia tidak menuliskan apa-apa dan akhirnya jualannya tidak laku.
Sekarang kalau teman-teman bisa bisa melihat sisi positif dari cerita singkat tersebut, kita bisa berpikir kalau kita berjualan atau kita berbisnis atau kita mungkin berdagang, kita bisa tahu, kita juga bisa memahami kalau komentar orang itu pasti akan selalu ada. Tinggal kita sendiri yang akan memfilter kata-kata orang yang datang kepada kita tersebut. Kata-kata tersebut bermanfaat atau tidak, atau perlu kita masukkan ke dalam hati, atau perlu kita laksanakan atau tidak, itu tergantung kita. Jadi buat teman-teman semua yang sedang berbisnis, yang sedang berdagang, ataupun mempunyai usaha kecil, yang sedang merintis, saran ataupun kritikan dari orang lain itu boleh diterima, boleh juga tidak. Kalau saya pribadi, saya akan berdagang, saya akan berbisnis, saya akan melakukan usaha kecil saya tanpa melihat atau mendengarkan omongan orang lain. Yang penting keyakinan dari diri saya sendiri yang saya jalankan. Sambil tidak lupa upgrade skill, upgrade knowledge kita, biar kita terus berkembang dan tahu sisi buruk kita di mananya, kekurangan kita di mananya, perlu kita perbaiki. Akhirnya kita mempunyai mental yang bagus dalam berbisnis, berdagang, ataupun memulai usaha kecil tersebut. Oke teman-teman, ketika kita bisa melihat peluang, kita bisa langsung eksekusi. Ataupun ketika kita bisa melihat peluang, kita juga bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Yang penting, pesan dari saya, dari video slide singkat kali ini, cerita kali ini, boleh kita mendengarkan omongan orang, tapi kalau itu hanya menjatuhkan kita, lebih baik kita buang jauh-jauh. Seperti itu. Jadi bisa kita laksanakan sesuai dengan hati nurani kita, apa yang sedang kita jalankan. Oke, demikian yang bisa saya ceritakan, saya share kepada teman-teman semua. Semoga cerita ini bermanfaat, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Meskipun ini hanya sepele, tapi ketika kita mendengarkan dan mencerna dengan baik, cerita ini pasti akan bermanfaat juga. Sampai jumpa lagi di slide video singkat selanjutnya. Tetap berbuat baik terhadap sekitar dan tetap menjadi manfaat di sekitar kita. Sampai jumpa.